Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Anissa, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kalian pelajari pada hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi, silahkan kalian mengamati video berikut. Wayang. Tentu saja kita semua sudah akrab dengan tradisi Indonesia yang satu ini. Dalam bahasa Jawa, istilah wayang diartikan sebagai bayang, mengacu pada sebuah teater tuturan yang menggunakan teknik bayangan dan efek cahaya dan diiringi oleh musik gamelan. Kata wayang juga sering mengacu pada boneka wayang itu sendiri. Boneka ini dikendalikan dan disuarakan oleh dalang dalam pertunjukan yang dapat berlangsung selama berjam-jam. Sebagian besar pertunjukan didasarkan pada dua cerita epik dari India, Mahabharata dan Ramayana. Di Bali dan Jawa, pertunjukan wayang cenderung menggabungkan kisah-kisah Hindu dengan ide-ide Buddhis, Islam, serta cerita-cerita rakyat dan mitos. Di Indonesia ada beragam jenis wayang. Wayang hadir dalam berbagai bentuk, ukuran, dan medium. Namun ada 5 jenis wayang yang paling populer yang akan saya sebutkan. Wayang beber. Wayang beber merupakan salah satu jenis wayang tertua di Indonesia. Dalam pertunjukan narasi ini, lembaran gambar panjang dijelaskan oleh seorang dalang. Wayang beber tertua dapat ditemukan di Pacitan, Donorojo, Jawa Timur. Selain dari kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana, wayang beber juga menggunakan kisah-kisah dari cerita rakyat, seperti kisah asmara Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji. Wayang kulit. Di Jawa Tengah dan Timur, jenis wayang paling populer adalah wayang kulit atau wayang kulit purwa. Wayang ini berbentuk pipih dan terbuat dari kulit kerbau atau kambing. Lengan dan kakinya bisa digerakkan. Di Bali dan Jawa, pertunjukan wayang kulit seringkali menggabungkan cerita-cerita Hindu dengan Buddha dan Islam. Wayang klitik atau karucil. Bentuk wayang ini mirip dengan wayang kulit, namun terbuat dari kayu bukan kulit. Mereka juga menggunakan bayangan dalam pertunjukannya. Kata klitik berasal dari suara kayu yang bersentuhan di saat wayang digerakkan, atau saat adegan perkelahian. Kisah-kisah yang digunakan dalam drama wayang ini berasal dari kerajaan-kerajaan Jawa Timur, seperti Kerajaan Jenggala, Kediri, dan Majapahit. Cerita yang paling populer adalah tentang Damar Wulan. Cerita ini dipenuhi dengan kisah perseturan asmara dan sangat digemari oleh publik. Wayang golek. Pertunjukan ini dilakukan menggunakan wayang 3 dimensi yang terbuat dari kayu. Jenis wayang ini paling populer di Jawa Barat. Ada 2 macam wayang golek, yaitu wayang golek papak cepak dan wayang golek purwa. Wayang golek yang banyak dikenal orang adalah wayang golek purwa. Kisah-kisah yang digunakan sering mengacu pada tradisi Jawa dan Islam, seperti kisah Pangeran Panji, Dharma Wulan, dan Amir Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW. Wayang orang. Jenis wayang ini adalah sebuah drama tari yang menggunakan manusia untuk memerankan tokoh-tokoh yang didasarkan pada kisah-kisah wayang tradisional. Cerita yang sering digunakan adalah Smaradahana. Awalnya, wayang orang dipertunjukkan sebagai hiburan para bangsawan, namun kini menyebar menjadi bentuk kesenian populer. Itulah 5 jenis wayang yang paling populer di Indonesia. Setelah kalian mengamati video tersebut, tentunya kalian menjadi lebih paham tentang jenis-jenis wayang. Dari kegiatan tersebut, kalian sudah melakukan sebuah pengamatan atau observasi. Lalu, apa yang disebut teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan dari hasil pengamatan dan juga fakta yang ada. Lalu, apa sih perbedaan teks laporan hasil observasi dan juga teks deskripsi? Misalkan kalian memiliki seekor kucing di rumah. Jika kalian akan membuat teks deskripsi, kalian hanya mendeskripsikan kucing yang kalian punya.
Tetapi, jika kalian akan membuat teks laporan hasil observasi, kalian akan menjelaskan tentang kucing secara umum. Bisa dilihat di layar. Contoh dari teks deskripsi yaitu, kucing saya bernama Jerry. Dia adalah kucing yang sangat penurut. Bulunya halus dan juga berwarna putih. Jika kalian akan menulis teks laporan hasil observasi, contohnya akan seperti ini. Kucing adalah hewan jenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Nama ilmiah kucing adalah Felis catus dan Felis silvestris. Nah, jadi perbedaan antara teks laporan hasil observasi dan juga teks deskripsi yaitu, jika teks deskripsi bersifat unik dan individu, tetapi jika teks laporan hasil observasi bersifat global dan universal. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi ada 6. Yang pertama yaitu universal. Artinya bahwa teks laporan hasil observasi bersifat umum. Lalu yang kedua yaitu objektif. Penulis tidak dibenarkan jika memihak seseorang atau pihak tertentu. Jadi dalam menuliskan sebuah teks laporan hasil observasi, penulis harus memihak sesuai dengan kondisi nyata. Yang ketiga adalah teks laporan hasil observasi harus didasarkan dari fakta. Laporan harus didasarkan dari kegiatan pengamatan dan juga kejadian sesungguhnya, bukan dari hasil karangan atau imajinasi. Yang keempat yaitu spesifik. Penulis harus memberikan gambaran yang jelas tentang suatu hal. Yang kelima, teks laporan hasil observasi harus ditulis dengan lengkap. Ciri yang terakhir pada teks laporan hasil observasi yaitu, di dalam teks terdapat sebuah pengelompokan atau klasifikasi. Nah, itu tadi adalah keenam ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Kegiatan selanjutnya akan membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Misalnya, kalian akan membahas tentang kucing. Di dalam pernyataan umum, kalian akan menjelaskan definisi dari kucing. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian dijelaskan secara detail mengenai objek yang akan kalian tulis. Contohnya, ketika kalian menuliskan tentang sebuah kucing, di dalam deskripsi bagian kalian akan menyebutkan jenis-jenis kucing dan juga manfaat dari hewan peliharaan kucing dan sebagainya. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi tentang manfaat atau fungsi objek yang diamati. Misalkan, kalian mengamati sebuah museum. Di dalam deskripsi manfaat, kalian akan menjabarkan tentang fungsi dari museum tersebut. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.